Saya sangat prihatin dan sangat kecewa dan sangat gelisah gara-gara dengar berita bahwa haji untuk orang Indonesia tahun ini dibatalkan. Menurut pimpinan DPR atau anggota DPR, itu permintaan Jokowi kepada Kemenak untuk membatalkan haji tahun ini. Padahal pemerintahan Saudi belum menetapkan pembatalan, belum menetapkan pembatalan. Dan yang lebih ngeri lagi, dana haji itu dialokasikan untuk memperkuat rupiah. Berarti disuntik ke bank, itu dibuat suntikan untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang untung jelas orang-orang konglomerat, orang kaya miliarder yang paling untung. Kebanyakan orang itu 98% mungkin adalah non-muslim. Padahal ini dana haji itu khusus umat Islam. Kenapa yang menikmati ke orang-orang kafir? Ini jelas penjajahan baru, penjajahan yang luar biasa, mengalahkan penjajahan penjajahan Jepang, bahkan mengalahkan penjajahan Belanda, bahkan mengalahkan penjajahan Jepang kepada negeri kita. Yang lebih ngeri lagi, ironis lagi, adalah umat Islamnya diam, khususnya yang di DPR. Banyak yang diam, tidak menuntut, nggak ada demo, nggak ada apa. Ini jelas pemerintahan sekarang kita ini otoriter. Katanya demokrasi, partai demokrasi ya, tapi nyatanya otoriter sekali. Menaikkan harga BBM dengan senyap sunyi senyap di waktu malam tanpa musyawarah. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan Menteri Agama Fahrul Razi memutuskan membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2020 atas permintaan Presiden Jokowi. Ya, katanya begitu, pembatalan haji atas perintah Pak Jokowi ke Pak Menag, ujar Yandri. Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menuturkan seharusnya Fahrul Razi menggelar rapat kerja terlebih dulu bersama Komisi 8 DPR sebelum mengumumkan pembatalan haji. Ia pun telah menyampaikan protes langsung kepada Menag dan dibalas dengan permintaan maaf. Sudah kita protes langsung karena keputusan penting seperti ini harus bersama-sama dengan DPR, ujar Yandri. Ia menjelaskan sebenarnya Menag yang mengirimkan surat ke DPR untuk melakukan rapat kerja pada Jumat kemarin. Namun karena dalam kondisi reses, pimpinan DPR meminta agar raker digelar pada Kamis 4 Juni. Kita udah agendakan raker besok, Kamis tanggal 4 Juni jam 10 pagi. Tapi ya Selasa Menag mengumumkan sepihak. Raker besok kami batalkan, ujar Yandri. Setelah beberapa kali mengundur jadwal keputusan pelaksanaan haji 2020,
Kemenag akhirnya mengumumkan keputusan terkait penyelenggaraan haji 2020 pada Selasa pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama Fahru Razi secara daring menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2020 dibatalkan. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020, ujar Menag. Menag menjelaskan keputusan tersebut diambil karena pihak Arab Saudi tidak membuka akses pelaksanaan haji 2020 untuk seluruh negara di dunia hingga Selasa. Untuk itu, pemerintah menganggap tidak ada lagi waktu yang cukup untuk menunggu kelanjutan keputusan Arab Saudi, sebab tanggal 26 Juni telah disepakati sebagai jadwal pemberangkatan awal jemaah haji Indonesia. Katanya, menurut Fahru Razi, keputusan ini diambil setelah melakukan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Komisi 8 DPR RI. Harta umat Islam dijarah dengan semena-mena. Kemarin sudah dijarah untuk infrastruktur, ya. Berapa triliun itu? Ratusan triliun juga ya. Hah? Yang dulu. Sekarang 135 triliun mau disuntik untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang menikmati jelas orang-orang konglomerat Cina. Kita berarti dijajah oleh Cina. Yang kemarin untuk infrastruktur bayar utang katanya juga yang menikmati Cina, dan seluruh bahan-bahannya dari Cina. Berarti beli bahan-bahan dari Cina, hutang dari Cina. Yang dibayar untuk membayar adalah uangnya orang haji. Jelas kezaliman yang luar biasa. La'anallahu zalimin alladzina zalamul muslimin wa akhzahumullah wa azabahumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita udah digencet, nggak boleh kerja ya, dibatasi kerjanya. Bahkan banyak yang nggak bisa sholat Jumatan. Bahkan yang orang musafir nggak boleh Jumatan, khusus orang-orang situ saja, sebagian begitu, dan seterusnya. Banyak sekali fitnah-fitnah agama. Tapi alhamdulillah sebagian umat Islam dari kita, khususnya dari warga santri atau NU, masih banyak yang sholat Jumatan ya, dan terawih di Pekalongan, di mana-mana, bahkan di Pati yang banyak fanatik NU-nya, banyak fanatik Said Akilnya, masih tetap sholat Jumatan. Alhamdulillah. Ini karena kekuatan dari Allah, hidayah dari Allah SWT semata, dan umat Islam ini mendapat karomah dari Allah SWT. Walaupun pekerja Cina, pekerja kasar, ratusan ribu datang, ya itu mestinya kan membawa COVID ya, atau membawa corona itu. Walaupun itu rekayasa, tapi membawa, bisa tempelkan kepada umat Islam. Ketika bergesekan itu coro kesehatan bisa, walaupun coro syarak belum tentu ya. Semua harus menunggu izin Allah Subhanahu wa taala. La adwa walau tiyarata. Saya tidak setuju dari dulu, sudah saya kemukakan, saya setuju ini dikatakan
wabah. Virus saja enggak ya, hanya bakteri atau apa sih jenis kuman ya, yang sudah ada zaman Nabi Isa dan seterusnya. Menurut kedokteran itu cepat menular tapi tidak membunuh. Adapun yang sekarang diberitakan mati karena corona itu sebetulnya memang punya penyakit jantung, punya penyakit liver, punya penyakit paru-paru dan seterusnya. Ini ada istilah gugus depan ya. Itu memang oyo-oyoan cari orang yang terkena, cari orang yang dipositifkan, bukan positif sebetulnya.